Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channel 1000 ya. Oke kawan-kawan, kali ini saya akan mengajak kalian untuk unboxing sebuah baterai deep cycle jenis VRLA AGM 12V 180 Ah merek Lioch yang saya beli secara online. Baterai bekas ini nantinya akan saya gunakan sebagai penyimpan listrik untuk PLTS ya, sistem panel surya di rumah saya. Karena baterai ini sangat berat ya bobotnya, ini kurang lebih 53 kg. Jadi saya menggunakan ekspedisi pengiriman logistik dari Baraka karena ongkirnya menurut saya ini sangat murah. Dengan menggunakan jasa dari Baraka ini dari Jakarta menuju ke Subang, ini dengan bobot 53 kg cuma bayar 50 ribuan saja kawan-kawan. Memang kelemahannya ya barang itu tidak dikirim sampai rumah, tapi barang itu akan disimpan di gudang Baraka dan pembeli itu harus mengambilnya sendiri ke gudang tersebut. Biasanya kalau barangnya itu sudah sampai di gudang terdekat dengan alamat rumah kita akan dihubungi oleh pihak Baraka via WA ya. Nah, seperti inilah baterai deep cycle VRLA AGM 12V 180 Ah merek Lioch, kondisi bekas ya. Ini harganya 1,7 jutaan. Mungkin kalau beli yang baru ini bisa sampai 2 kali lipat harganya. Oke, untuk dimensinya ini panjangnya 53 cm, tingginya 28 cm, dan lebarnya ini sekitar 22 cm. Ini memiliki 6 sel dengan setiap sel memiliki lubang ventilasi kecil seperti ini. Kita tahu ya jenis baterai deep cycle VRLA jenis ini itu merupakan salah satu jenis baterai yang paling cocok digunakan untuk instalasi panel surya karena ini memiliki daya simpan energi listrik yang lebih baik tentunya dibandingkan dengan aki otomotif biasa. Juga karena ini kemampuannya itu tahan terhadap siklus pengisian ya, bisa dicas dan didiscas dengan daya yang lebih besar, anti tumpah juga karena ini cairan elektrolit itu terkunci di glass mat, aman, sangat minim penguapan dibandingkan dengan aki basah, tentunya bebas perawatan ya. Untuk mengetahui kualitas baterai secara detail, sebenarnya kita bisa menggunakan sebuah alat tester baterai analyzer ya, khusus untuk aki seperti LANPOL itu ya, sehingga kita bisa mengetahui SOH, SOC, CCA dan R-nya juga, sehingga lebih akurat, lebih pasti gitu ya. Tapi walaupun demikian, secara sederhana kita masih bisa mengetahui kelayakan baterai bekas ini dengan langkah-langkah sederhana ya tentunya. Yang pertama, kita bisa melihat kondisi fisik dari baterai. Baterai yang bagus tentunya itu tidak ada bekas congkelan atau sayatan ya. Kalau ada berarti aki ini sudah pernah direkondisi, biasanya diganti beberapa plat yang sudah ausnya ya. Kemudian bodi ini tidak boleh ada yang retak atau pecah, karena kalau retak atau pecah itu bisa menyebabkan baterai itu lebih berumur pendek ya. Bahkan bisa saja tegangan yang keluar itu jadi tidak normal. Setiap baterai pasti memiliki tanggal pembuatan ya kawan-kawan. Jadi kita bisa mengira-ngira baterai ini sudah berapa tahun umurnya. Jika pemakaiannya benar dan wajar sesuai aturan, maka baterai ini bisa bertahan sampai 5 atau 6 tahunan. Kalau dilihat di sini ini tertera tahun 2018 ya, bulan 10. Jadi 2018 akhir. Itu artinya kita masih bisa menikmati baterai ini 3 atau sampai 4 tahun ke depan ya. Cek juga kondisi bodi dari aki atau baterai ini menggelembung apa tidak. Jika menggelembung parah maka bisa dipastikan baterai ini dulunya itu pernah bekerja berat ya. Bisa karena efek proses cas dan didiscas yang berlebihan sehingga baterai ini panas kemudian menggelembung. Nah ini nampak sedikit menggelembung ya, tidak benar-benar flat gitu ya, tapi ya sedikit lah menggelembungnya, tidak terlalu parah ini. Kemudian yang kedua, selain melihat kondisi baterai secara fisik, kita bisa juga melakukan pengecekan lain. Salah satunya adalah mengecek tegangan output baterainya. Jika tegangan yang keluar dari baterai ini 12,7 volt atau lebih, maka bisa saya pastikan baterai bekas ini masih normal dan masih layak untuk digunakan. Nah ini terbaca 12,8 volt, masih jos ya, masih bagus ya, walaupun ada juga aki dengan voltase segini, tapi sebenarnya akinya sudah rusak. Tapi itu anomali ya, sangat jarang sekali terjadi. Konsepnya begini sajalah, jika aki ini dicas sampai benar-benar penuh, kemudian kita lepas chargernya dan langsung kita tes tegangan atau voltasenya, maka biasanya tegangan aki atau baterai itu akan berada di angka 13 volt atau lebih. Jika aki ini dibiarkan sampai kurang lebih 12 jam, maka tegangan itu akan turun dengan sendirinya ya. Jika setelah didiamkan kurang lebih 12 jam kemudian output tegangan aki ini di bawah 12,6 volt, apalagi sampai di bawah 12,5 volt, saya pastikan aki ini kurang bagus ya, walaupun masih bisa digunakan.
Jika tegangan aki sampai di bawah 12 volt setelah didiamkan beberapa waktu setelah proses pengecasan penuh ya, maka bisa saya pastikan aki ini sudah drop atau soak alias sudah tidak layak digunakan lagi, atau bahasa lainnya kemampuan menyimpan energi listriknya itu sudah sangat sedikit ya. Aki yang kondisinya soak ya, lemah atau rusak, itu jika didiamkan tegangannya itu akan selalu di bawah angka 12,4 volt. Untuk mencapai 12,5 volt saja itu udah susah banget. Nah itu artinya baterai itu sudah saatnya istirahat ya, pindah tangan lah ke tukang loak kek, mau di kilo kek, mau direkondisi ya terserah lah. Kemudian yang ketiga, ketika kita membeli baterai bekas seperti ini, tidak ada salahnya jika kita melakukan tes beban secara langsung ya. Untuk mengujinya saya gunakan beban inverter yang nantinya akan saya hubungkan dengan setrika. Jadi sekitar 1/5 atau 1/6 dari total kemampuan ampere aki atau baterai ini saya uji ya. Jika lancar, mulus, inverter tidak mati, maka dipastikan aki ini masih oke lah. Baterai yang sudah lemah atau soak ya, sudah rusak, biasanya dia tidak mampu memberikan suplai daya dengan mulus. Bahkan jika kondisi baterai itu sudah parah, dia sudah tidak sanggup lagi menahan hentakan awal beban daya itu dari beban itu udah nggak bisa. Ini saya uji. Setrika kita on kan di settingan maksimal. Nah ini terbaca beban daya yang digunakan sebesar 366 watt ya. Oke, ini sangat lancar, mulus, sangat layak ini ya, walaupun memang ini baterai bekas ya. Bodi juga ini adem, kabel juga oke, mantap. Kemudian yang keempat, ini jika baterai ini tidak mau langsung digunakan atau untuk sementara disimpan di gudang, maka lakukan perawatannya. Ya minimal kita cas setiap bulan sekali lah. Lakukan juga pemberian beban agar aki ini sedikit dikuras ya, sekitar 10% dari kapasitas akinya. Artinya tugas kita itu bukan hanya untuk mengecas doang ya, tapi ya sesekali daya listrik yang tersimpan itu dilepaskan keluar, dilakukan discharge lah biar nggak mati suri gitu ya. Kemudian gunakan desulfator aki seperti ini untuk menjaga plat elemen aki dari kristalisasi penumpukan kerak timbal sulfat, sehingga baterai ini akan selalu fit ya, walaupun dilakukan cas dan didischarge secara berulang-ulang. Pemasangannya ini sangat mudah, tinggal kita hubungkan saja kabel yang kutub negatifnya dulu, baru kemudian menyusul kutub positifnya. Untuk penggunaannya ini bisa sambil dilakukan proses pengecasan ya, seperti ini. Itu malah lebih baik menurut saya. Alat desulfator ini akan bekerja di frekuensi tinggi ya, sekitar 2-3 kHz, sehingga mampu merontokkan kerak-kerak timbal sulfat yang menempel di plat elemen baterai ini. Ciri-ciri baterai atau aki yang sudah tidak layak adalah jika dicas dia itu akan sangat cepat penuh ya, nggak sampai 1 jam juga penuh, walaupun dicas dengan charger yang sesuai. Ingat ya kawan-kawan, charger yang sesuai itu kemampuan ampernya maksimal itu 20% dari total ampere baterai atau akinya. Misalnya baterai ini, aki FRLA ini 180 Ah, maka maksimal charger yang bisa kita gunakan adalah 20%-nya atau sekitar 36 ampere. Oke, ada satu lagi yang ingin saya bagikan di sini terkait soal baterai atau aki ya. Aki jenis apapun, mau aki basah, aki kering MF atau jenis VRLA seperti ini tidak boleh dikuras listriknya sampai di bawah 11,5 volt ya. Malah sangat ideal sekali jika baterai itu dikuras hanya sampai tegangan 12 volt saja. Jika dipaksa kerja sampai di bawah 11,5 volt, maka dipastikan aki ini tidak akan berumur panjang. Aki baru pun kalau dipakainya jorok, main kuras saja sampai habis, seminggu juga pasti rusak. Baterai kalau sampai dipaksa menyalakan beban elektronik sampai tegangan drop di bawah 10 volt, itu udah sangat-sangat sadis sekali menurut saya ya. Jadi nggak sampai seminggu juga pasti rusak. Maka dari itu di video ini saya mengajak untuk saling memahami ya kinerja baterai, sehingga baterai milik kita ini bisa awet ya. Kemudian gunakan atau manfaatkan daya simpan dari aki atau baterai ini hanya maksimal 50-80% dari total kapasitasnya ya. Istilah lainnya dikenal dengan istilah DOD baterai, depth of discharge. Misal baterai ini 12 volt 180 Ah, maka total kapasitas baterai ini adalah 12 volt dikali 180 Ah atau sekitar 2160 watt jam atau watt hour ya. Maka total daya listrik yang bisa kita ambil dari baterai sebesar ini itu hanya sekitar 2160 watt dikali 80% atau sekitar 1720 watt jam atau hanya sekitar 144 Ah saja. Segitu tuh udah sangat maksimal sekali ya.
Untuk menjaga agar baterai ini tidak terkuras habis, kita perlu menyediakan alat ini, LVD, Low Voltage Disconnect. Ini fungsinya untuk memutus arus listrik dari aki menuju beban ya, dengan batas voltage yang kita inginkan. Jadi kalau baterai ini sudah drop di angka 12 volt, stop ya, jangan diteruskan. Nah, nanti akan saya tempatkan LVD ini di box control ya, di sana. Untuk LVD ini kita akan bahas di pertemuan yang akan datang ya, di pertemuan video berikutnya insya Allah. Oke kawan-kawan, begitu saja berbagi dari saya channel 1000. Semoga ini bermanfaat untuk kalian. Jangan lupa like, share, and subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.